Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang kembali tentang pemrograman, ya. Dan khususnya kita akan berbicara tentang metode Newton-Raphson. Ya. Ya, saya kira tentu saja pertanyaan pertama adalah apa sih metode Newton-Raphson ini? Ya. Metode Newton-Raphson ini adalah suatu metode untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ya secara numerik ya, atau pendekatan. Ya mungkin kita ngasih contoh ya seperti ini, misalkan ya yang mudah ya, kita punya suatu bentuk persamaan kuadrat seperti ini, misalkan ya x kuadrat min 4 sama dengan 0 ya. Ini dapat kita selesaikan secara analitis ya. Jadi kalau kita selesaikan ya, ini adalah x plus 2 kali x min 2 sama dengan 0 ya. Maka ini adalah x plus 2 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0 ya. Sehingga didapatkan penyelesaiannya adalah bahwa x1 sama dengan min 2, kemudian x2 sama dengan 2 ya. Dan kalau kita masukkan ke dalam persamaannya ini ya. Jadi kalau kita masukkan solusi ini, maka didapatkan min 2 kuadrat min 4 ya. Berarti 4 min 4 sama dengan 0 ya. Atau kalau 2 kuadrat min 4 sama dengan 0 ya. Berarti solusinya benar ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ini diselesaikan menggunakan pemrograman ya. Jadi untuk persamaan kuadrat ya, suatu persamaan kuadrat ini dapat didekati solusinya secara numerik dengan metode Newton-Raphson. Nah, penghitungannya gimana? Ya, jadi bahwa di dalam penghitungan metode Newton-Raphson ini caranya adalah ya x n plus 1 ini sama dengan xn dikurangi f xn ya dibagi dengan f aksen xn ya.
dengan nilai awal x0 ini ya boleh sembarang ya. Kemudian proses ini diulang-ulang ya sampai dengan selisih ya antara xn plus 1 dengan xn ini kurang dari sama dengan galat yang ditentukan. Ya. Jadi ini prosesnya ya seperti ini. Ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita membuat program untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat. Ya. Nah, kalau kita kembali ke contoh tadi, ya, maka fx ini adalah x kuadrat min 4, ya. Kemudian f aksen x ini adalah 2x, ya. Seperti ini. Jadi tinggal nanti proses ini diulang-ulang ya. Jadi mendapatkan xn, kemudian mencari xn plus 1 ya, dicari selisihnya ya. Kalau masih lebih besar maka diulang lagi ya. Yang tadinya xn plus 1 maka dia menjadi xn ya, dan seterusnya diulang-ulang. Itu secara teoritis ya. Kemudian kita nanti akan mencoba mengcoding ya dari nol ya. Walaupun sebenarnya program yang sudah jadi ini ada ya, tapi kita akan mencoba memprogramnya dari nol sama sekali ya. Jadi ini sebagai pengantar tentang metode Newton-Raphson ya, suatu cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ya secara numerik ya. Oh ya. Kemudian tentang hasilnya itu seperti apa? Jadi kalau ini nanti didapatkan selisihnya 0 ya, berarti memang itu nilai yang didapatkan ya. Tapi kalau selisihnya tidak 0 ya, itu merupakan pendekatan ya bahwa hasil apa akar apa solusi persamaannya ya mendekati angka tersebut. Baik. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan melakukan coding ya. Ya, melakukan coding untuk masalah ini. Ya, mungkin sebelumnya ini kita rekam terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak perlu kita tulis kembali. Dan untuk
percobaan kita dari yang sederhana ya, jadi fungsinya kita membuat x kuadrat min 4. Ini kita akan beralih ke Linux ya, karena agak khawatir ya ketika mengcompile nanti ada masalah akses denied. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Jadi di sini saya sudah punya dua layar ya, satu layar untuk edit program, satu layar untuk compile ya. Saya menggunakan editor NeoVim, menampilkan baris bilangan. Saya tulis dulu set number. Iya, program bahasa C ini adalah dari mana mulainya? Nggak apa-apa kalau error ya, nanti kita perbaiki ya. Include IO stream. Integer main, karena fungsi dalam bahasa C minimal terdiri dari satu fungsi, yaitu fungsi main. Kemudian karena ini integer, berarti fungsi main menghasilkan nilai integer, jadi kita return misalkan 20.000. Kita rekam dulu. Kalau kita compile Newton ya, include, kadang-kadang suka lupa include ini pakai crash ya. Ya, mungkin kita coba dulu cout program metode Newton Raphson. Iya, kita coba IO stream. N line ini nulisnya gimana? N, suka lupa. Ya, kalau bingung ya pakai /n aja, nggak apa-apa. Cout oh iya, ini kita harus using name space ya, walaupun ini sebenarnya tidak disarankan ya.
Ya minimal kerangkanya sudah benar ya, seperti ini. Kemudian kita punya fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat min 4. Jadi oh ya, misalkan nil x x0 itu adalah bebas ya, jadi ini dimasukkan saja out, masukkan nilai x0. Kemudian sein x0 ya. Berarti kita harus mendeklarasikan x0, kita plot x0 ya. Kita coba dulu. Not declared. Ya, salah nulis ya. Kenapa suka salah nulis con seperti itu. Kita compile lagi. Ya, ini kita masukkan nilai awal ya, misalkan 0,0 ya, karena nilai x0 ini bebas, boleh diisi berapapun. Setelah mendapatkan x0 maka kemudian kita mencari fx ya. Jadi fx ini sama dengan x kuadrat min 4 ya. Dalam hal ini x nya adalah x0, jadi fx ini adalah x0 kali x0, ini artinya x kuadrat kemudian min 4. Kemudian f aksen x ini adalah 2x ya. Karena x nya adalah x0, jadi f aksen x adalah 2 kali x0, 2 kali x0 ya, seperti ini. Ya, sekarang kita mencari x1 ya, atau xn. Jadi xn ini sama sesuai dengan rumusnya, xn ini adalah xn plus 1 ya. Saya mungkin nulisnya xn1 ya. Ini berarti xn plus 1 ya. Xn plus 1 ini sama dengan ya, mungkin saya tulis begini aja ya. Jadi
xn ini sama dengan x0. Ini berarti xn f aksen ini 2 kali xn. Ya, kemudian xn plus 1 ini sama dengan xn ya dikurangi fx ya dikurangi fx dibagi dengan f aksen x. Ya, kemudian kita sekarang menghitung selisih antara xn plus 1 dan xn ya, atau kita sebut dengan galat ya. Galat sama dengan ini berarti sebenarnya intinya adalah xn plus 1 dikurangi xn. Hanya ini kan kita buat menjadi absolut ya, karena mungkin xn-nya xn plus 1 bisa jadi lebih kecil dari xn, sehingga kita buat menjadi absolut ya. Jadi kalau satu min 2 ya, 1 min 2 ya selisihnya dianggap 1 ya, bukan min 1. Kemudian kita membuat looping while galat lebih besar dari galat batas. Kita tampilkan dulu di sini, misalkan cout tes ya, cukup begini saja. Ya, sekarang kita menulis deklarasi variabel ya, karena ini belum kita deklarasi. Jadi ada float x0, kemudian xn, kemudian xn plus 1, ada galat, kemudian apa lagi ya, kita define galat batas misalkan 0, ya, kita coba compile. Define ini nulisnya gitu. Ya, ini harusnya koma ya, bukan titik. Ya, kita coba compile lagi dulu. F aksen X, oh ya, ini belum dideklarasikan. Float F aksen X.
X ya, ini juga belum. Ya, kita coba compile lagi. Ini kalau di running ya harusnya loopingnya tidak berhenti ya. Ya, ya berarti ini sudah masuk ke dalam looping ya. Ini kita hanya mengetes apakah programnya masuk ke looping. Ini kita tekan Ctrl C. Nah, berarti sekarang ini kita tinggal mengulang saja, mengulang-ulang, mencari apa xn plus 1 ya, kemudian dicari selisih antara xn plus 1 dengan xn ya. Jika masih lebih kecil, masih lebih besar dari galat batas, maka loopingnya diulang lagi ya. Yang xn plus 1 menjadi xn. Jadi sekarang ini tinggal kita ulang-ulang ya. Ya, kita sudah mendapatkan x n plus 1 ya, dan x0. Kemudian sudah dicari selisihnya. Nah, berarti sekarang gimana? xn plus 1 itu menjadi xn ya. Jadi xn plus 1 itu disimpan ke dalam xn. Kemudian dicari lagi f aksen dan fx ya. Ya, jadi sekarang dihitung lagi. Ya, sekarang dihitung lagi. Ya, jadi sebelum looping ini kita sudah mendapatkan xn plus 1 ya. Nah, kemudian xn plus 1 itu pada proses berikutnya menjadi nilai xn ya. Demikian juga nanti xn ini xn yang sekarang ya itu menjadi dasar untuk mencari xn plus 1, kemudian xn plus 1 menjadi xn pada proses berikutnya ya. Jadi ini xn plus 1 sekarang menjadi xn ya, kemudian dicari fx ya. Fx ini adalah x kuadrat min 4, kemudian dicari turunannya, f aksen x adalah 2 kali xn ya. Kemudian mencari xn plus 1 ya, xn plus 1 adalah xn dikurangi fx dibagi dengan f aksen x ya. Ya, kemudian dicari selisihnya ya antara xn plus 1 dan xn.
Kemudian di sini berarti kita tampilkan nilai xn. Ini adalah xn. Ya, seperti ini. Sekarang kita coba lihat hasilnya seperti apa. Kita compile, kita running. Ya, jadi sudah ketemu ya. Ini nilai xn-nya adalah 2 ya. Jadi yang awalnya kita tebak 8 ya, kemudian ketemu 2 ya. Sekarang kalau kita ulang kembali, kita tebak nilai xn-nya berapa, misalkan 100. Ini layarnya saya tinggikan dulu ya. Ya, ini ketemu 2,004 ya. Berarti ini harus kita coba, kalau galatnya kita kecilkan lagi. Supaya ketemu angka 2 ya. Ya, ini masih 2,0014. Mungkin ada yang salah kan? Atau kita coba yang lain ya, misalkan 6 ya, 6 harusnya ketemunya pas 2 ya. Nggak apa-apa, sekarang kita coba kalau min 7, kalau min 5 ya, harusnya ketemunya pas 2 atau min 2 ya. Mungkin ini salahnya apa, galat batas. Ya, kita coba pindahkan ini di bawah ya. Kalau kita coba hasilnya seperti apa. Ya, jadi harus di bawah ya. Sekarang udah pas ketemu 2 ya. Kalau misalkan kita isi min 200 ya, ketemu min 2 ya. Jadi seperti ini ya prosesnya ya. Jadi kita sudah bisa mencari
apa solusi dari x kuadrat min 4 ya, dengan menggunakan program ya. Jadi kalau kita tebak dari sebelah kanan ya, misalkan kita coba 500 ketemunya 2 ya. Kemudian kalau kita coba dari kiri misalkan min 19.876 ya, ketemunya min 2 ya. Jadi ini proses ya, bagaimana mengcoding, membuat program untuk menerapkan ya metode Newton-Raphson di dalam mencari penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Ya, ini saja pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal-hal yang kurang pas atau keliru, mohon dimaafkan dan dapat disampaikan kritik serta sarannya. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk membuat program-program yang lain ya, sebagai latihan ya, mengolah ya akal pikiran kita ya, bagaimana menyelesaikan satu masalah dengan cara manusia dan cara berpikirnya komputer. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan.